Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Arah Angin. Kita kembali bahas soal diplomasi meredam tarif Trump. Masih bersama dengan narasumber yang ada di sini. Saya ke Bang Said Iqbal. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa meningkatkan daya saing produk kita nih, dengan kondisi yang seperti ini? Satu, kita harus, kami di Serikat Buruh ya, buruh Indonesia. Kita bangga punya presiden, Pak Prabowo Subianto, yang selalu setiap dari pertemuan ke pertemuan, dari forum ke forum, membangkitkan optimisme. Itu paling penting dalam kepemimpinan di masa akan krisis, di masa yang sulit. Kepemimpinan menumbuhkan optimisme itu harus hadir. Dan kita lihat bagaimana beliau dari satu pertemuan bahkan ke tingkat rakyat kecil pun hadir. Bang, tapi optimisme penting dari seorang pemimpin. Tapi kan yang mengerjakan dan turun ke lapangan tapi beliau secara kan langsung bukan kan orang, pembantunya, menteri-menterinya. Ini bagaimana? Makanya saya mau melanjutkan. Tapi beliau bukan hanya orang yang datang dengan optimisme kosong. Pemikiran mereka, beliau, kapasitas beliau, dan arahan kepada menterinya kuat. Saya ambil contoh ya, keberanian menaikkan upah minimum setelah 10 tahun nggak pernah naik, itu kan dia mau naikin konsumsi. Purchasing power-nya naik, konsumsi naik, dengan harapan pertumbuhan ekonomi bisa dibangun. Banyak orang bisa pro kontra, tapi kami termasuk yang setuju misal makanan bergizi gratis. Kan nggak kosong Pak Prabowo. Gagasan beliau sederhana. Akan tumbuh ekonomi di kelas bawah. Misal satu dapur 50 orang. Rencananya ke depan 30.000 dapur. 1,5 juta loh. Hanya dengan anggaran yang dikeluarkan nggak lebih dari mungkin di bawah 200 triliun. Sekarang kita lihat anggaran yang ada aja ratusan triliun, nyerap tenaga kerja kecil. Itu yang dibilang paradoks economic growth. Saya kenal Pak Prabowo itu 15 tahun, jadi saya tahu benar pemikirannya. Dia ingin berpihak pada bagaimana menghidupkan di bawah, ekonomi di bawah. Itu yang dilakukan Lula da Silva. Ketika Lula pertama kali terpilih presiden, apa yang dilakukan pertama? Dia naikin. Saya waktu itu satu forum dengan Menteri Tenaga Kerjanya di Los Angeles. Dia naikin upah 30% setiap tahun selama 8 tahun dia berkuasa. Apa yang terjadi? Purchasing power naik, konsumsi naik. Tapi Lula bilang, devisa jangan lari keluar dong. Nah itu juga yang kemudian dilangkah Pak Prabowo kan dengan berani, walaupun bisa perdebatan lah. Mungkin Bang Polta nggak setuju, yang ini nggak setuju, yang ini setuju. Dia bilang, lo ngambil tanah Indonesia. Orang yang kerja orang Indonesia, sawitnya sawit Indonesia, tambangnya tambang Indonesia. Begitu Anda jual dolar, kok taruh di Singapura. Itu yang dilakukan Lula. Memang dicemooh awal, tapi beberapa tahun ini kemudian Lula berhasil di Porto Alegre, di Sao Paulo, angka kemiskinan yang tadinya 2 digit turun 1 digit. Rumah-rumah dibangun. Kita apresiasi Anda soal bayangin itu, ya, kalau kemudian tambah lagi perumahan. Kalau perumahan itu hidup, kita dukung, optimisme itu akan muncul. Jadi jangan hanya kekhawatiran terus yang ditimbulkan, pesimisme terus, sektor keuangan. Iya, kita ngerti. Bukan berarti Pak Prabowo nggak ngerti tentang indeks harga saham. Dia hanya ingin mengatakan pada orang kecil, yang penting pangan energi sebagai kepala negara dan pemerintahan saya siapkan. Itu dulu. Kalau kita nggak bersama dengan deregulasi dan tadi makanya saya masukkan Satgas PHK adalah direspon sangat cepat oleh beliau. Kenapa? Karena beliau optimis. Kalaupun terjadi PHK, kita antisipasi. Dan kedua, deregulasi, bahkan udah pulang saya dari luar negeri, cabut. Betapa mudahnya beliau ingin menyampaikan, kalau yang nyusahin dunia usaha, ya udah bersihin. Jangan kuota ini, kuota itu, kuota ini, kuota itu. Yang kayak kamu doang. Enak aja kata. Nah bahasa-bahasa itu, selain menjadi solidarity maker yang menimbulkan optimisme, beliau bukan orang bodoh. Itu IQ-nya tinggi, itu saya tahu benar. Saya bukan memuji-muji ya. Saya nggak ada hubungan. Sampai masuk ke dalam pemerintahan, enggak. Cuma saya hanya mau bilang, optimisme yang dibangun oleh seorang kepala negara, direspon positif. Tentang ada tanggapan-tanggapan yang sifatnya kalkulasi ekonomi. Bu Sri Mulyani bilang kok, tarif Trump nggak ada ilmu ekonominya. Mau belajar di Harvard, di Sorbonne, di BSI, di UI, nggak ada ilmunya. ISE juga nggak bisa bergerak. Ini hanya karena dia menutup defisit negaranya. Kemudian American First, janjinya kan itu. Maka Sri Mulyani bilang, ilmu ekonomi manapun tidak bisa menjelaskan
tentang tarif. Tapi kita harus hadapi. Caranya apa? Ya dengan cara optimisme bahwa bangsa ini pun bisa kuat berdiri asal sama-sama. Saya di situ. Maka melalui kesempatan ini TPRI saya menyerukan pada kawan buruh, kita tahu ada dampak PHK. Tapi kita tahu juga kita bisa lebih kuat membangun ini kalau kita meyakini pemimpin bersama kita memikirkan tentang masa depan. Pentingnya optimisme di situ. Ya, Oke, saya ingin ke Bang Dev. Bang Dev bicara soal peluang kerjasama yang bisa diperkuat dengan negara-negara lain. Nah, apakah ini bisa dilakukan dalam waktu dekat? Seperti apa pandangan Bang Dev? Ya, bisa atau tidak tergantung bagaimana kita terus menyampaikan kepada potensi market tersebut ya. Barang apa yang kita tawarkan, produk apa yang kita tawarkan, konsep kerjasamanya bagaimana. Kan bisa berbagai macam hal, mulai dari transfer teknologinya kah, ataupun juga raw materialnya, terus juga production sejauh mana, terus juga akhirnya ujung-ujungnya juga taksasinya seperti apa, apakah ada relaksasi atau tidak. Nah ya hal inilah yang semuanya harus menjadi satu paket untuk kita sampaikan kepada potential market tersebut, bahwa kita bisa menyediakan barang yang mereka butuhkan dengan harga yang cocok, dan ya pasti bisa memberikan dampak positif kepada kedua belah pihak, pada ekonomi kita ataupun pada ekonomi negara tujuannya. Gitu. Oke, baik. Jadi harus ada timbal balik yang setara begitu di antara kerjasama yang nantinya terbentuk. Saya ingin ke Bang Poltak. Bang Poltak, bicara soal opsi, kita sudah menggunakan opsi upaya negosiasi begitu. Tapi kan daftar antrenya panjang, ada puluhan negara yang ngantre untuk negosiasi. Selain opsi negosiasi itu, apalagi yang mungkin bisa kita lakukan begitu untuk meredam tarif Trump? Negosiasi berjalan. Saya kira seperti yang tadi sebutkan, kita perlu evaluasi. Jadi boleh berjalan, tapi kita juga evaluasi. Karena jangan-jangan selama ini kita juga ada misalignment atas kebijakan industri kita. Contoh yang saya sebutkan tadi, TKDN. Lebih 10 tahun nggak pernah ditinjau, nggak pernah dievaluasi, efektif apa enggak? Ya enggak. Ya kalau nggak ada ya scrap aja gitu kan. Kan akhirnya sekarang di scrap hanya gara-gara, atau misalnya sekarang berapa akan kuota misalnya itu kan di scrap karena memang berdasarkan tekanan kan harusnya bisa dari dulu. Nah oke lah, tapi di luar hal itu tentu kita juga perlu melihat bahwa sambil berjalan kita perlu konsolidasi ya. Konsolidasi dalam hal ini saya lebih melihat ke internal regional ASEAN. Di seluruh ASEAN, saya tadi sebut bahwa Indonesia sebenarnya adalah natural leader-nya ASEAN. Kemudian tempat kerja saya wakil Indonesia di kawasan ASEAN, jadi bisa dapat gambaran orang negara lain tuh ngelihat Indonesia seperti apa gitu. Mereka nggak mau sampai head to head dengan Indonesia. Karena 40% dari ASEAN itu dari Indonesia. Jadi nggak ada cerita ASEAN tanpa Indonesia. Kita gunakan ini. Apakah pasar ASEAN cukup besar? Mungkin nggak terlalu. Tetapi kita bisa melakukan efisiensi di internal ASEAN. Kita tunjukkan bahwa kita emang natural leader. Saat ini memang kepemimpinan ada di Malaysia, tapi bukan berarti kita berarti melakukan kudeta atau apa. Tapi kita bisa mengajak Malaysia, Anda kan pimpinan, Anda ingin supaya tahun kepemimpinan Anda sukses. Ayo kita bicara. Itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin berkomunikasi dengan Perdana Menteri Ibrahim. Betul. Oke, dan itu juga ada kepentingan sama-sama Indonesia Malaysia sebagai pengekspor CPO di sana. Ya, karena memang 650 juta warga ASEAN itu signifikan, pasar yang signifikan besar. Jadi di antara blok ekonomi, ini blok ekonomi yang punya populasi terbesar, lebih besar pada Uni Eropa ataupun NAFTA. Enggak, NAFTA itu ada Amerika gede sendiri ya. Yeah. Lebih besar daripada NAFTA ya. Karena Amerika 300 juta, tapi kan Meksiko sama Kanada kecil-kecil kan. Kita 650 seluruh ASEAN. Ini yang perlu kita manfaatkan. Dari sini kita perlu konsolidasi. Betul, apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, di mana mengajak pimpinan ASEAN saat ini untuk bisa bersama-sama itu langkah strategis. Tapi sisi lain juga kita tahu bahwa seperti Vietnam mungkin punya agenda lain. Karena mereka lebih under pressure 30%, bayangin dari PDB-nya itu tergantung pada ekspor ke Amerika gitu kan. Kita bisa maklumi, tetapi ini juga kesempatan bagi kita untuk ngajak, ayo ke Vietnam, ayo kita sama-sama duduk bicara, karena sebagai satu blok ekonomi dengan 650 juta itu adalah pasar yang sangat signifikan, itu adalah potensi yang sangat besar, dan ini ada dalam jangkauannya Indonesia.
Kita mulai dari halaman rumah kita deh. Oke. Gitu. Oke. Mulai dari halaman rumah. Oke. Ini kita sudah di penghujung acara. Tadi saya sudah minta narasumber yang hadir ke studio untuk menuliskan harapannya terkait dengan tema kita malam hari ini dalam 5 kata, begitu ya. Tapi karena Bang Dev nggak ada di sini, saya minta pernyataan langsung deh, Bang Dev. 5 kata soal tema kita pada malam hari ini, apa yang ingin disampaikan? 5 kata, jadi karena bertop of my head ya. Kita yakin ini masa depan lebih baik, itulah. Itu lebih dari 5 kata. Itulah. Baik, kita yakin. Oke, saya akan bacakan dari narasumber yang ada di studio. Deregulasi agar bisnis lebih rendah risikonya. Ini dari siapa nih? Karena hanya di tanda tangan. Dari Bang Poltak. Oke, dari Bang Said Iqbal adalah bentuk Satgas PHK. Nah, ini sudah kencang banget tadi disuarakan. Terima kasih untuk seluruh narasumber, Bang Dev, Bang Poltak, dan juga Bang Said Iqbal sudah bergabung dalam arah angin. Kita akan lihat bagaimana kemudian arah angin akan membawa begitu ya pemerintah Indonesia dalam meredam tarif Trump. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Gitu. Semoga nyungsep.